Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Rahimani wa rahimakumullah. Dengan memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita mulai membaca syarah Thalathatil Usul wa Adillatiha, dan nanti dibaca matannya sedikit ya. Dan insyaallah ana yang baca syarahnya ya. Ada nih baca matanya dulu. Mulai dari halaman 7 kalau yang pegang kitab ya. Kita nggak baca dari muqaddimahnya, karena muqaddimah itu ya dari beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ini memberikan pengantar ya, mengabarkan bahwa ini materi ya, intinya itu ya. Dan biasa di sini karena Syekh Shalih Al-Utsaimin itu sangat dalam rangka pemberian ijazah kepada murid-muridnya ya, tapi di sini ana tidak punya ijazah sanad apa-apa ya. Baik, sampai situ materi kita kesempatan malam hari ini insyaallah ya. Disebutkan oleh penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, bahwasannya wajib ya, yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allum, belajar, arba'i masail, belajar 4 perkara, 4 masalah ya. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu, wa huwa, yaitu ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati ya. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal nabinya, mengenal agama Islam ya, dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya, dengan dalil-dalilnya. As-saniyah, yang kedua, al-amalu bihi ya, al-amalu bihi, beramal dengannya ya, beramal dengannya. As-salisatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga, mendakwahkan kepadanya. Ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, as-sabru 'alal adza fihi, sabar atas gangguan di dalamnya, sabar atas gangguan di dalamnya.
Baik, ini 4 perkara yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini ya, dan kita akan baca syarahnya ya sampai mana Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Setelah itu silahkan kalau yang mau nyimak bisa pindah ke bawah ya. Kita akan baca bagian syarahnya. Qala asy-syarihu waffaqahullah. Pensyarah di sini mengatakan semoga Allah memberinya taufik. Ibtada al-musannifu rahimahullah kitabahu bil basmalati muqtasiran 'alaiha ittiba'an lil waridi fi sunnatin nabawiyyati fi rasailihi wa mukatabatihi sallallahu alaihi wasallam ilal muluki wat tasanifu tajri majroha. Baik, di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin selaku pensyarah mengatakan ibtada al-musannif. Jadi musannif itu penulisnya ya, penulis Thalathatil Usul. Maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibtada'a memulai kitabahu kitabnya bil basmalah dengan basmalah. Basmalah itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah ya. Muqtasiran 'alaiha, dan beliau mencukupkan dengan basmalah itu. Maksudnya apa? Jadi enggak kayak umumnya penulis zaman sekarang yang biasanya habis basmalah ada hamdalah, ada sholawat. Ya, maksudnya seperti itu. Ya, kalau pada hari ini kita kalau mau nulis adabnya memang melengkapi basmalah, setelahnya hamdalah dan ditambah dengan sholawat. Itu adab ketika menulis maupun ketika bicara. Ya. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat atas Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Hanya di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hanya mengawali dengan basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ini pun bukan tanpa sebab. Ittiba'an lil waridi fi sunnatin nabawiyyah. Mengikuti apa yang ada di sunnah Nabi. Ya. Apa yang ada yang datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi rasailihi, dalam surat-surat beliau ya. Wa mukatabatihi, dan tulisan beliau. Ilal muluk, kepada para raja. Ya, jadi dulu Nabi alaihi salatu wassalam kalau menulis surat untuk para raja, mendakwahi para raja, itu hanya mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baru langsung menyebutkan maksud dan tujuan. Wat tasanifu tajri majroha. Ya, tasanif di sini maknanya karya-karya tulisan. Ya. Tajri majroha, itu berlaku seperti itu juga. Ya. Berlaku seperti itu juga. Makanya di antara ulama dahulu ada yang kalau nulis memang hanya mencukupkan dengan basmalah. Khususnya pada risalah-risalah yang sangat ringkas. Ya, yang ringkas-ringkas itu hanya diawali dengan basmalah. Ya.
Namun sekarang umumnya muqaddimah akan diawali dengan basmalah, hamdalah, dan salawat. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau sendiri mengatakan pada hari ini adabnya harus seperti itu ittifaqan, disepakati oleh para ulama. Kalau berbicara ataupun menulis maka diawali basmalah, hamdalah, dan salawat. Thumma dzakara annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Kemudian beliau menyebutkan, maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan annahu, bahwasannya yajibu alaina, wajib atas kita, ta'allumu, belajar, arba'i masaila, 4 masalah, 4 perkara, ya. Al-mas'alatul ula al-ilmu. Nah, masalah yang pertama yang wajib untuk dipelajari itu adalah al-ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah, kita harus tahu ilmu yang dimaksud itu apa. Ilmu kan banyak, ya. Definisi ilmu itu sendiri di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan wa huwa idraku khitabis syar'i. Maknanya memahami seruan syariat. Memahami seruan syariat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, menurunkan syariat ini yang ada dalam Al-Qur'an juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah sumbernya ilmu yang harus difahami, ya. Karena kalau ilmu disebutkan dalam Al-Quran, hadis, juga kalamnya para ulama, ya. Ilmu kalau disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan kalamnya para ulama, maka ilmu yang dimaksud itu ilmu syar'i, ya. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jadi kalau ada perintah belajar, ada fadilah ilmu dan seterusnya, ya. Biasanya dalil itu enggak menyebutkan secara spesifik ilmu apa, gitu. Fadilah ilmu disebutkan. Contoh yang biasa kita dengar gitu ya. Surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, ya, lebih tinggi beberapa derajat. Ilmunya kan nggak disebutkan ilmu apa, ya, disebutkan bebas gitu. Maka difahami kalau ilmu disebutkan dalam Al-Quran pasti yang dimaksud ilmu syar'i. Hadis juga seperti itu, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, kan nggak disebutkan ilmunya apa, ya, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Maka ilmu yang langsung kita fahami itu ilmu syar'i, ilmu agama, ya. Itu ilmu yang dijanjikan dengan banyak fadilah dan kenaikan derajat, ya. Maka objek yang kita pelajari juga di sini ilmu syar'i. Wa maradduhu ilal ma'arifis salas. Wa maradduhu ilal ma'arifis salasi. Dan kembalinya ilmu itu kepada 3 pengetahuan, ya. Pengetahuan yang 3. Apa saja? Pertama, ma'rifatil amdi rabbahu. Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya, terhadap Tuhannya, ya. Ma'rifatil amdi rabbahu.
Pengetahuan seorang hamba terhadap Rabb-nya. Yang kedua, wadinahu, dan tentang agamanya. Ya, tentang agamanya. Wa nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, dan nabinya. Ya, pengetahuan tentang nabinya alaihi salatu wassalam. Nah, maka ini harus jadi pondasi ya dalam ilmu kita. Ya, sebelum orang menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain, maka terlebih dahulu wajib kenal Allah, wajib kenal agama, dan wajib kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kenal Allah ya karena kita nyembah Allah azza wajalla. Ya. Banyak orang tidak merasa nikmat beribadah itu karena tidak kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Susah untuk khusyuk dalam sholat karena memang awalnya tidak kenal siapa yang lagi disembah. Ya. Kemudian banyak berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapi banyak situasi. Itu pun sumbernya karena dia tidak mengenal Allah. Ya. Maka itu pentingnya seorang hamba mengenal siapa yang dia sembah. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, nggak ada di kitab ya, ini dari ana sendiri, nggak usah cari-cari. Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa mengenal Allah ya, beserta nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Ulang ya, barang siapa mengenal Allah beserta nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, ahabbahu la mahalah, dia pasti mencintai Allah. Ya. Dia pasti mencintai Allah. Ya, karena nama-nama Allah itu tidak ada yang jelek, makanya dikatakan al-asmaul husna. Ya. Kenal sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Allah juga tidak ada yang jelek. Ya. Serta perbuatan-perbuatan Allah juga tidak ada yang zalim. Karena perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu hanya berputar antara dua kemungkinan. Ya. Perbuatan Allah hanya berputar antara dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah adil. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah fadil. Apa bedanya adil sama fadil? Kalau adil paham ya? Kalau fadil? Fadil berarti mulia. Ya. Jadi Allah itu perbuatannya imma adil, ya, dosa dibalas dengan yang setimpal, itu namanya adil, ya. Atau fadil, dosa diampuni meskipun nggak tobat. Mungkin nggak? Mungkin saja, selama dosanya bukan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya fadil. Ketika bertindak kepada pelaku maksiat, ya, kemungkinannya imma adil, imma fadil. Bisa adil dengan dibalas dengan balasan yang setimpal, ya. Bisa Allah itu mulia, nggak balas sama sekali. Tapi untuk orang-orang yang berbuat baik, pasti fadil. Pasti fadil, pasti dikasih yang lebih. Ya, pasti dikasih yang lebih karena minimalnya satu kebaikan akan dibalas 10 kali lipat. Ya,
Itulah pentingnya seorang hamba itu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kenal dengan Allah, itu yang menambah rasa dalam ibadah. Ya. Dan menambah rasa dalam menghambakan diri kepada Allah. Ya. Ada orang kecewa, nggak move on. Itu dah tanda besar dia tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengalami kegagalan terus futur, ya, malas, itu berarti dia memang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenal dengan Allah itu, ya, itu penerapannya kemana-mana, ya, baik dalam beribadah kepada Allah atau dalam menghadapi takdir Allah, juga ketika kita berinteraksi dengan sama manusia, ya, maka penerapannya akan kemana-mana manfaatnya. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal agama. Ya, nanti akan dibahas dalam syarah ini hal-hal dalam agama ini apa saja yang wajib kita ketahui. Ya, nanti kita akan baca sesuai dengan syarahnya aja. Dan mengenal Nabi Muhammad SAW, karena beliau itu sosok yang kita ikuti, jadikan panutan. Ya. Sama, banyak orang tidak mengenal atau banyak orang tidak mengikuti Nabi SAW karena tidak kenal dengan Nabi. Ya. Maka mengenal Nabi itu lebih menambah kesemangatan untuk mengikuti sunnah beliau. Ya. Baik, kemudian disebutkan di sini masih tentang ilmu. Fal ilmul ma'muru bihi syar'an lahu wasfan wafqa ma dzakarahul musannif. Dan ilmu, ya, fal ilmul ma'muru bihi, ilmu yang diperintahkan, ya, syar'an, secara syar'i, lahu wasfani, punya dua sifat, ya, atau saya katakan ada dua sisi dari ilmu itu yang harus kita pelajari. Ya. Wafqa ma dzakarahul musannif, sesuai yang disebutkan oleh penulis, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa dua sifat atau dua sisi ini? Ahaduhuma ma yutlabu minhu, apa yang dituntut dari ilmu tersebut. Ya. Kita belajar, kita nanti harus tahu apa yang dituntut dari ilmu tersebut. Ilmu itu nanti buahnya untuk apa? Wa huwa ma ta'allaqa bima'rifatillahi wa ma'rifati dinihi wa ma'rifati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, wa hadha huwa ilmu syar'i, yaitu apa yang berkaitan ma ta'allaqa bima'rifatillah, ya, berkaitan dengan pengetahuan tentang Allah, wa ma'rifati dinihi, dan pengetahuan tentang agamanya, wa ma'rifatin nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam, dan pengetahuan tentang nabinya alaihi salatu wasallam, wa hadha huwa ilmu syar'i, dan ini adalah ilmu syar'i. Ya, jadi yang dituntut dari ilmu ini, ya, ini nanti ini apa buahnya, gambarannya, ya, saya jelaskan. Apa buahnya ketika kita sudah kenal sama Allah, ya, ketika kita sudah kenal dengan agama Islam, ketika kita sudah kenal dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, terus buahnya apa? Ya, buahnya apa yang dituntut dari ilmu itu? Kemudian wal akhar, ya, sifat yang berikutnya, yang kedua, ya, ma yutlabu fihi,
apa yang dituntut tentang ilmu tersebut. Wa huwa kaunuhu maqrunan bil adillati, yaitu ya, kondisi ilmu yang dibarengi dengan dalil-dalil. Ya, kondisi ilmu yang dibarengi dengan dalil-dalil. Nah, jadi gini, kita cari ilmu, ya, kita harus tahu dua hal atau harus menyadari dua hal. Kita kalau sudah berilmu, ya, maksudnya apa isinya kita harus paham, ya, isi ilmunya kita harus paham, dan sumbernya dari mana kita harus tahu, ya. Jadi isinya kita harus paham, sumbernya kita harus tahu. Jadi kita berbicara tentang Allah, berbicara tentang agama Islam, berbicara tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, harus tahu asal muasalnya, sumbernya yang jelas, ya, sumbernya yang jelas. Itu diantara yang dituntut dari ilmu, ya. Jadi kita nggak sembarangan mengambil ilmu, ya, tidak sembarangan mengambil ilmu, karena semua harus dikembalikan kepada dalilnya yang sahih, dikembalikan kepada dalilnya yang sahih, dan isinya pun harus paham, ya. Jadi ada isi ilmu itu, ada sumber ilmunya, dua-duanya harus dipelajari, isinya dipelajari, sumbernya juga dipelajari, ya. Baik, berikutnya di sini menerangkan sisi bahasa aja, ya. Wal jaru wal majruru fi qawlihi bil adillati muta'alliqun bil ma'arifis salasati kulliha. Fa ma'rifatu hadhihi salasi yutlabu kaunuha maqrunatan bil adillah. Nah, jadi ini yang belajar nahwu insyaallah paham, ya. Ada istilahnya apa? Jar majrur, ya. Jar majrur. Tapi karena ana nggak lagi jelaskan nahwu, ya, sementara ya gitu aja lah, jar majrur, ya. Jadi ada huruf jar, ya, istilahnya ada isim yang majrur. Di situ yang dimaksud adalah kata bil adillah, karena bi huruf ba itu huruf jar namanya. Al adillah itu isim yang majrur karena ada huruf ba-nya. Ini berkaitan muta'alliqun bil ma'arifis salasati kulliha. Ini berkaitan dengan pengetahuan yang tiga tadi, semuanya, ya. Jadi kenapa ini disebutkan? Karena gini, supaya kita nggak salah paham ketika membaca usulus salasah. Kewajiban pertama apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Seolah-olah yang wajib pakai dalil itu cuma yang ketiga aja, mengenal agama Islam dengan dalilnya. Terus yang mengenal Allah sama mengenal Nabi nggak pakai dalil. Nah, supaya nggak salah paham kayak gitu. Karena kita kepengennya kalau paham kan disebutkan lengkap, ma'rifatullahi bil adillah wa ma'rifatu nabiyhi bil adillah wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Nah, kalau gitu jelas, ya. Cuma kan dalil disebutkan di poin yang ketiga. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin jelaskan, dalil itu harus menyertai tiga pengetahuan tadi, semuanya, ya. Maka fa ma'rifatu hadhihi salasi, ya, mengetahui tiga perkara itu, yutlabu kaunuha maqrunatan bil adillah, dituntut, ya, lengkap berserta dengan dalilnya semuanya. Nah, sekarang masalahnya, apakah dalam setiap perkara agama, ya, antum bisa sholat, ya,
Salat kan bagian dari agama Islam kan? Rukun Islam keberapa? Rukun Islam kedua, ya. Salat hukumnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Kepriwe ngerti apa ora? Bahaya, Mbok. Apakah yang seperti itu sudah dikatakan sebagai mengenal dalilnya atau belum? Ya. Antum sudah mengamalkan sholat sudah, ya. Tahu hukumnya wajib sudah. Ditakoni dalile bingung. Ya. Paling jawabannya ya tahu krungulah sekarang Ustaz, nek ora tahu maca. Gitu ya. Iya ora? Ya. Apalah ya tembung jare. Apa maning angger ditakoni, ya. Jenengan salat subuh pirang rakaat? Loro. Duhur pira? Papat. Asar? Papat. Maghrib? Telu. Isya? Papat. Dalilnya apa maning? Tambah bingung. Ya. Nah, apakah yang seperti itu yang sudah kita amalkan selama ini? Ibadah, ya. Menjalankan agama, sudah tahu banyak tata cara tapi nggak ngerti dalilnya. Apakah itu sudah bisa memenuhi tuntutan atau belum? Ya. Apa sudah bisa memenuhi tuntutan atau belum? Maka dijelaskan di sini oleh pensyarah Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wal muradu bil iqtiran i'tiqadul 'abdi anna ma amana bihi rabban wa dinan wa nabiyyan sabitun bi adillatin syar'iyyah. Ya. Yang dimaksud ya dengan dibarengi iqtiran, dibarengi dengan dalil. Maksudnya apa? Kita dituntut berilmu dibarengi dengan dalil. Adalah i'tiqadul 'abdi, keyakinan seorang hamba anna ma'amana bihi, bahwa apa yang dia imani, ya, apa yang dia imani, Robban, sebagai Tuhan, yang dia imani sebagai Tuhan, wadinan, sebagai agama, wa nabiyan, sebagai nabi, ya, thabitun bi adillatin syar'iyyah, itu tetap, ya, pasti berdasarkan dalil-dalil yang syar'i. Ya. Jadi inti yang dituntut adalah kita ngerti bahwa apa yang kita imani itu ada dasarnya dalil syar'i. Ya. Meskipun kita nggak tahu rincian dalilnya, tapi mungkin antum pernah dengar dan sudah pastikan itu dalilnya valid, sahih, misalnya. Ya. Maka itu minimalnya, ya, minimalnya, ya. Karena beliau katakan di sini, fa idza taqada ahadul muslimina anna ma amanu bihi min rabbin wa dinin wa nabiyyin syahidat bi sihhatihi adillatu syar'il maqtu'u biha kafahum fi kauni ma'rifatihim hasilatan an dalilin fala yalzamuhum ma'rifatu afradil adillati bi an takuna hadiratan fi nufusihim fadlan an istinbati wujuhi dalalatiha ala ma ta'allaqa bihadihil ma'arifis salasi. Beliau katakan faida taqada, jika, ya, ahadul muslimin, jadi jika individu dari kaum muslimin sudah yakin, i'taqad, sudah yakin bahwa annama amanu bihi, apa yang dia imani, min rabbin, dari Tuhan, wa dinin, dan agama, wa nabiyyin, dan nabi, ya. Jadi sudah punya keyakinan, ya, sudah punya keyakinan siapa sesembahannya, apa agamanya, dan siapa nabinya, ya.
Dan yang diimani ini syahidat bisihhatihi adillatu syar'i. Disaksikan ya kebenarannya ya, syahidat bisihhatihi, disaksikan kebenarannya oleh dalil-dalil syar'i al-maqtu'u biha, yang dipastikan dalil itu benar ya. Kafahum fi kauni ma'rifatihim hasilatan an dalil, itu cukup ya, cukup sebagai kondisi pengetahuannya itu dihasilkan berdasarkan dalil ya. Gambarannya gimana? Ya tadi ya, kita yakin Allah subhanahu wa ta'ala maha besar. Contoh ya, kita mengenal Allah azza wa jalla, mengenal Allah maha besar ya. Kenapa? Kita mungkin pernah dengar ayatnya dibacakan sama ustadz, kita mungkin pernah baca buku tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita nggak pernah ngapalkan dalilnya ya. Maka sebetulnya itu sudah memenuhi tuntutan, cukup walhamdulillah ya. Sama juga dengan masalah agama, dengan masalah mengenal Nabi alaihi salatu wassalam ya. Antum sudah menjalankan sholat 5 waktu, gerakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam udah tahu semuanya. Imam mungkin karena ngaji dengan ustadz, dijelasin sama dalilnya, atau mungkin baca buku, baca hadis-hadisnya ya. Antum amalkan seperti itu, walhamdulillah, antum yakin bahwa antum takbiratul ihram tangannya ngangkat seperti itu, yakin itu ada dalilnya, nggak ngarang kan gitu ya. Antum rukuk seperti apa, yakin itu ada dalilnya. Antum sujud kayak apa, yakin itu ada dalilnya. Sudah ya. Sebatas itu yang dituntut dari orang, maaf ya, dalam tanda kutip, orang awam ya, bukan seorang ulama mujtahid. Dan beliau katakan fala yalzamuhum ma'rifatu afradil adillah, maka tidak harus bagi mereka untuk mengetahui perincian dalilnya ya, satu persatu. Bisa jane, nek semangat ya kan, hafalkan dalilnya, bagaimana takbiratul ihram ngangkat sampai pundak atau mungkin sampai telinga ya. Terus ngapalkan dalilnya doa iftitah, ngapalkan dalilnya wajibnya surat Al-Fatihah, itu bisa ya. Tapi kan angel apa ora? Kalau seperti itu semua diwajibkan, agama ini susahnya minta ampun ya. Bi antakuna hadiratan fi nufusihim ya, jadi dalilnya itu harus hadir di dalam jiwa mereka, terhafal, susah ya. Juz amma berapa lapal mending apal dalil. Fadlan anistinbati wujuhi dalalatiha, apalagi kalau disuruh mengistinbat sisi pendalilannya, tambah angel maning ya. Kayak tadi bisa nyebutkan walhamdulillah, dalilnya wajibnya sholat apa? Wa aqimus sholah, bagus. Sebutkan sisi pendalilannya, dari mana dalil itu bisa diambil kesimpulan bahwa sholat itu wajib. Kemudian mau perintah tegakkanlah sholat, ayatnya nggak mengatakan sholat itu wajib ya kan. Nek ayatnya mengatakan sholat itu wajib, genah. Tapi kan tegakkanlah, dirikanlah sholat. Terus sisi yang menunjukkan sholat itu wajib mana? Nah itu kan karena sudah belajar. Nek turun kan plonga-plongo kan, nggak tahu apa ya. Iya ya, dengannya perintah apa wajib, bisa sunnah kan begitu. Kalau bisa begitu, masya Allah ya. Fadlan an istinbati wujuhi dalalatiha ala ma ta'allaqa bihadihil ma'arifi tsalath ya. Untuk menunjukkan apa yang berkaitan dengan pengetahuan yang 3 tadi. Baik, satu paragraf Anda selesaikan. Wa hadhil ma'rifatul madhkurah hiya ma'rifatun ijmaliyah ya. Maka ya, pengetahuan yang disebutkan tadi ya, yang dimaksud itu adalah ma'rifat yang global, pengetahuan yang sifatnya umum, global aja, bukan pengetahuan yang rinci sekali ya. Wa tata'allaqa bin nasi kafah
ya, dan berkaitan dengan manusia semuanya. Ya. Wa wara'aha ma'rifatun tafsiliyah. Ya, di belakang itu ada pengetahuan yang rinci. Memang ada yang rinci. Ya. Wa tata'allaqu bi man qama bihi sababun yastad'id tafsil. Ya. Dan pengetahuan yang rinci tadi itu berkaitan biman dengan orang qama bihi yang memiliki sebab, yang dia punya sebab dalam dirinya, ya, yastad'id tafsil, yang menuntut untuk rinci. Ya, kan kita nggak semuanya dituntut untuk tahu rinci, tapi ada orang-orang karena kedudukannya, karena statusnya, karena tugasnya, dia wajib untuk tahu dalilnya rinci. Ya, seperti apa? Kal hakim, seperti seorang hakim. Ya. Awil qadhi, hakim qadhi sama aja. Ya. Awil muallim, atau pengajar. Ya. Pengajar diusahakan tahu lebih rinci daripada yang awam. Ya. Awil mufti, apalagi mufti yang berfatwa. Ya, nggak mungkin berfatwa nggak ngerti dalil, nggak mungkin. Ya. Kalau berfatwa tanpa dalil itu menyesatkan. Ya. Au ghairi dzalika, atau selain daripada orang-orang tersebut. Ya. Jadi ada yang memang dituntut untuk tahu rinci, ada yang tidak. Walhamdulillah bagi kita minimalnya tahu secara global, intinya yakin bahwa yang kita yakini dan kita amalkan itu ada sumbernya, dalil syar'i yang sahih. Meskipun kita nggak apal, apalagi suruh nyebutkan sisi pengambilan kesimpulannya. Ya, imam mungkin pernah dengar, pernah baca, itu alhamdulillah sudah cukup. Yang penting dipastikan semua ada dalilnya. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ya, ini yang bisa kita bahas di kesempatan malam hari ini. Kiranya mungkin cukup. Ya, nanti kedepannya kalau sekiranya dibutuhkan ada sesi interaktif, ya nanti bisa dipertimbangkan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.